Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur untuk hari ini. Di pagi ini Tuhan sudah memberikan kita hari yang baru, hari yang penuh berkat. Sebelum kita memulai semua kegiatan di sepanjang hari ini, marilah kita bersyukur, memuliakan Tuhan. Kita meninggikan Dia karena Dialah Allah, Raja kita. Kita akan beribadah bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh menikmati kembali hari yang penuh berkat. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru. Tuhan boleh izinkan kami di pagi yang indah ini menikmati akan kehidupan yang baru di hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan-Mu yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, Jemaat Gloria Gemim Jakarta Selatan dan para simpatisan, hari ini tanggal 18 Maret 2023, hari Sabtu, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 22 ayat 37 sampai 38. Lukas 22 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ayat 38, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan renungkan lewat renungan harian keluarga di bulan Maret, memberi tema semua harus digenapi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pada ayat 37, Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa nas kitab suci harus digenapkan kepadanya. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Maksud dari kalimat ini adalah waktu menghadapi penderitaan telah dekat. Yesus Kristus yang tidak bersalah dianggap sebagai pemberontak. Dalam terjemahan asli, kata pemberontak diterjemahkan sebagai pelanggar hukum. Sehingga Yesus Kristus mengutip kalimat dalam Yesaya 53 ayat 12 ini
untuk menunjukkan firman Tuhan Allah sudah menubuatkan bahwa ia akan dianggap sebagai pemberontak atau pelanggar hukum. Apa yang ditulis di kitab Yesaya tersebut digenapi dengan ditangkapnya Yesus Kristus dan kemudian dihukum mati dengan cara disalib di antara pemberontak-pemberontak. Karena Yesus Kristus dianggap sebagai pemberontak, maka jelas murid-muridnya juga tidak akan diterima di tengah masyarakat seperti sebelumnya. Sehingga Yesus Kristus menyinggung soal membeli pedang pada ayat ke-6, ke-36, agar supaya mereka bersiap untuk bertahan melewati masa-masa sulit yang akan datang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat 38 dituliskan, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Kata sudah cukup dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata enough. Yesus Kristus berkata, sudah cukup, bukan berarti secara harfiah 2 pedang itu sudah cukup. Tetapi sudah cukup karena murid-murid Yesus Kristus tidak kunjung mengerti maksudnya, bahwa masa-masa sukar akan datang dan mereka harus bertahan dalam menghadapinya. Renungan firman hari ini kiranya memotivasi kita agar senantiasa meminta hikmat Tuhan Allah supaya peka terhadap rancangannya. Terlebih ketika menghadapi masa sulit, janganlah terjebak hanya bersandar pada pengertian sendiri. Kehidupan orang-orang percaya tidak lepas dari masa kesukaran dan sengsara. Namun dengan pertolongan Tuhan Allah, maka kita akan mampu menghadapinya. Karena ketika Tuhan Allah mengizinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam hidup, ada banyak pelajaran yang dapat membangun iman dan karakter kita, seperti kerendahan hati, kesetiaan, kerapuan, dan ketidakberdayaan, membuat diri semakin bergantung kepada Tuhan Allah. Sehingga dalam hidup ketika ada masalah, janganlah cepat putus asa, tetapi peganglah firman Tuhan Allah. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam Amos 5 ayat 6a. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kiranya kami kepekaan terhadap rencana-Mu dan hanya bergantung pada-Mu. Ketika kami gagal, rapuh karena masalah dan penderitaan di alam ini, kiranya kami dimampukan memahami dan melihat kasih karunia-Mu yang membangkitkan semangat dan sukacita untuk menjalani hidup dengan bersyukur atas kehidupan yang Engkau beri. Amin.